Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. English is fun with me, Napsia Hairunisa. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pelajaran bahasa Inggris bersama saya. Today we are going to talking about chapter 1. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bab 1. It is about suggest and offer, tentang suggest and offer. And these are, ini adalah our material goals. Ini adalah tujuan pembelajarannya. You can read one by one. Jadi silakan kalian baca saja. Oke, so we are going to continue. Kita akan lanjutkan ke materinya. It's about suggest. Chapter 1, suggest. Oke, what do you know about suggest? Ada yang tahu tentang suggest or suggestion? Oke, look at to the definition. Kita lihat definisinya ya. Suggest mean to present a suggestion. Oke, menyaran. We can say in bahasa yang namanya suggest itu menyarankan. Menyarankan. Everyone, have you ever suggest someone? Pernah kalian menyarankan seseorang? Menyarankan itu memberikan saran. Di sini yang dimaksud dengan suggest, menyarankan itu artinya present a suggestion atau memberikan saran. Apa yang dimaksud dengan memberikan saran? It is to introduce or propose an idea or plan for consideration. Jadi yang dimaksud dengan memberikan saran itu adalah mengenalkan atau mengusulkan sebuah ide atau rencana. Ini artinya when you suggest someone, ketika kalian menyarankan seseorang, artinya kalian sedang mengenalkan atau mengusulkan sebuah ide atau rencana yang harus dipertimbangkan. And then don't forget, yang namanya suggest atau saran itu adalah abstrak. Apa yang maksud dengan abstrak? Abstrak itu nggak kelihatan ya. You cannot see it. Nggak bisa dilihat. Ya abstrak. And can be in the form of solution. Bentuknya abstrak dan bisa dalam bentuk solusi, advice, nasihat, plan, rencana, and idea. Ataupun tadi apa? Ide. It can be assertive. Saran itu juga ada kalanya diterima, ini diterima atau refuse atau ditolak. Oke, diulangi lagi. Yang dimaksud dengan menyarankan atau memberikan saran itu adalah mengenalkan atau mengusulkan sebuah ide atau rencana yang harus dipertimbangkan. Dan suggest itu abstrak, bisa dalam bentuk solusi, advice, nasihat, atau rencana dan ide. Dan yang suggest itu bisa diterima atau bisa ditolak. Oke, you get it? Kalian sudah bisa membayangkan seperti apakah menyarankan itu? Nah, kita lanjutkan. Suggest juga harus diperhatikan, it should be based on the case or situation. Yang namanya memberikan saran itu harus sesuai dengan case-nya atau situasinya atau masalahnya. Look at this example. Contoh ya, kita buat contoh dulu. Nah, look at to the Rizky. Rizky said, si Rizky bilang gini, ini this is it mean that Rizky has a problem. Si Rizky punya masalah nih. Oke, Mas Rizky punya masalah. Dia masalahnya apa? I don't have handphone for my class. Dia bilang, aku nggak punya handphone buat belajar. Sekarang kan memang lagi zamannya online class ya, daring. Jadi setiap orang butuh handphone, tapi Rizky punya masalah. I don't have handphone for my class. Nah, as a friend, sebagai teman, Rido yang mendengar Rizky yang punya masalah kayak gitu, dia punya ide atau punya saran. Sarannya apa? Dia ngasih saran, you can borrow it from your mother. Kamu bisa meminjam handphone ibu kamu aja gitu. Karena Rido tahu kalau ibunya Rizky itu punya handphone. Oke,
Oke, diperhatikan ya. Jadi sarannya itu sesuai dengan problemnya. Nggak mungkin ketika si Rizky bilang aku nggak punya handphone, lalu si Rido bilang sebaiknya kamu pergi ke dokter. It is impossible, it not suitable with the problem. Itu sangat amat tidak sesuai dengan case-nya. Nah, kalau dilihat dari contoh ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini Rido meminta Rizky untuk meminjam handphone dari ibunya. Jadi ketika si Rido bilang kamu bisa meminjam handphone ke ibu kamu, itu artinya si Rido minta Rizky untuk meminjam handphone. Oke, ingat ya, ketika Rido bilang kamu bisa meminjam handphone ibumu, itu artinya si Rido minta si Rizky untuk melakukan sesuatu, yaitu meminjam handphone. Oke, lihat selanjutnya. Let's to see the next example. Kita lihat example selanjutnya. There is Lesti and Nadia. Lesti say, oh I get headache. Nih, si Lesti punya masalahnya apa? Aku tuh lagi sakit kepala. Nadia kan as a friend, si Nadia sebagai temannya itu kan sangat simpati. Lalu dia ngasih sarannya apa? Beli handphone. Jangan. Sarannya, you should take medicine, Lesti. Kamu sebaiknya minum obat. Ya kan, sarannya nyuruh minum obat karena sesuai dengan masalah si Lesti. Lesti itu sakit kepala, jadi disuruh minum obat. Gak mungkin disuruh bawa payung gitu kan. Nah, kalau dilihat dari kalimat you should take medicine, Lesti, ini kelihatan bahwa si Nadia itu meminta Lesti untuk meminum obat. Jadi kalau kita perhatikan, ketika seseorang menyarankan seseorang, itu terlihat bahwa seseorang itu nampaknya meminta seseorang melakukan sesuatu. Jadi maksudnya gini kesimpulannya. Jadi yang dimaksud dengan ketika seseorang suggest, ngasih saran, itu bisa artinya ask someone to do something for him or her. Jadi kalau kamu menyarankan sesuatu kepada teman kamu, itu artinya sebenarnya kamu tuh meminta orang lain melakukan sesuatu untuknya, tapi untuk kebaikannya. Misalnya ketika kamu bilang sebaiknya kamu memotong rambutmu. Nah, saran itu mengandung arti kamu nyuruh orang lain melakukan sesuatu, yaitu memotong rambut. Oke, ini adalah kesimpulan mengenai makna atau arti dari suggestion. Sebenarnya di balik suggestion itu ngasih saran, ngasih ide, ngasih rencana, itu adalah maksudnya minta seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Oke, kita lanjutkan. Nah, how to construct a suggestion? Lalu bagaimanakah caranya kita membuat sebuah saran? Okay. To make or to construct a suggestion, untuk mengkonstruk atau membuat sebuah saran, in English we need clue. Kita membutuhkan clue or keyword atau kata kunci. Phrases of suggestion. Ini ada beberapa phrase, ada beberapa ungkapan yang dibutuhkan when you want to make suggestion. Ini jelas harus ada kata-kata kunci yang kalian butuhkan ketika kalian membuat saran. Apa saja kah? The first, let's, bla bla bla. And then, we shall. Then, you should, bla bla bla. You can or you may. You have to or you ought to. Ini ada T-nya dulu nih. You ought to or you must. Number 6, you'd better, blah blah blah. Number 7, why don't we or why don't you, blah blah blah. If I were you, I will, blah blah blah. I suggest that you do, blah blah blah. I reckon that you, blah blah blah. Ini pakai you dulu.
I advise you to, I recommend that you, I suppose you to, and the last, how or what about. How and what about. Okay, look at. For each keyword, untuk semua kata kunci, semuanya ada titik-titiknya. Semuanya need the following word. Semuanya membutuhkan kata lanjutan. Nah, dari tadi kesimpulan tadi bahwa yang dimaksud dengan suggestion itu adalah meminta seseorang mengerjakan sesuatu, maka kita bisa mendapatkan satu formula bahwa pattern ataupun rumus bahwa untuk membuat suggest kita hanya butuh kata kuncinya, kata kunci yang tadi ada 14 dengan pattern, dengan rumus. Kata kunci yang nomor 1 sampai nomor 13 itu bla bla blanya itu ditambah dengan verb 1. Misalnya tadi ada kata let's. Let's itu mari atau ayo. Nah, titik-titiknya itu ditambah dengan go. Berarti let's go. Tadi yang kedua, you can. You can apa? You can borrow. Gitu kan? Nah, so it really simple. Jadi, yang pertama, you need clue or keywords. Yang pertama, if you want to make suggest, kalau kalian mau membuat saran in English, first you need clue. Yang pertamanya tadi kalian membutuhkan kata kunci. Selanjutnya tambahkan kata kerjanya. Kata kerjanya sesuai dengan pattern. Kalau kata kunci yang pertama sampai 13, maka gunakan verb 1. Contohnya let's tambah go, let's go atau let's play. Atau yang kedua you can borrow, you can take medicine, you can play football gitu ya. Itu semuanya adalah saran. Kemudian ada juga yang kata kunci yang terakhir nomor 14 itu kan what about ya atau how about. Nah, kalau yang how about atau what about ini itu plusnya itu bukan verb 1 tapi verb ing. Jadi kalau tadi let's go, maka ini what about going. Kalau tadi you can borrow, kalau ini how about, ini yang nomor 14 itu what about atau how about borrowing. Nah, so it is easy. Jadi gampang kan? Jadi kalau mau membuat saran, ngasih saran, itu cukup gunakan kata-kata kunci yang tadi ada 14. Hanya rumusnya untuk 1 sampai 13, setelah kata kunci tambahkan kata kerja pertama. Kalau untuk yang keyword 14, setelah keywordnya tambahkan verb gitu. It's really easy, right? Nah, ini dia contohnya. There is a dialogue between Ben and Jen. Okay. Ben say, I'm bored. What shall we do? Nih, lihat. Kan ada case-nya nih. I'm bored. Aku tuh lagi bosen. What shall we do? Ini nanya saran. Apa yang harus kita lakukan? Oh, ini Jen. Jawab si Jen. Let's play table tennis. Gimana kalau kita bermain table tennis atau apa? Tenis meja. Kata si Ben, no, I hate table tennis. Enggak aku enggak suka tenis meja. Lalu kata si Jen, why? Do you hate it? Kenapa kamu membencinya? Because I can play it very well. Aku nggak bisa mainnya, jadi benci. Terus si Jen, shall we watch a DVD instead? Nah, ini juga ngasih saran kan? Shall we watch? Shall we watch? Nah, ini. Shall we watch? Haruskah kita nonton DVD sebagai gantinya? Oke, good idea. Baiklah. Let's watch a James Bond film. No, I don't like them. Enggak aku nggak suka filmnya si James Bond.
Shall we watch High School Musical? Kata si Jen, yes, I love musical. Nah, ada shall we. So, in this dialogue, jadi di example ini, di dialog ini, kita bisa menemukan ada 1, 2, 3, 4. There are 4 example of giving suggestion. Mudah-mudahan kalian paham ya. Thank you for your attention. Dan sebelum terakhir, sebelum kita close our class, kita akan sudahi dengan student assignment. Ini adalah tugas buat kalian. Make a suggestion based on the following problem. Buatlah saran sesuai dengan masalah berikut. There are 6 pictures. Ada 6 gambar. Nanti kalian pilih aja only 4 of them. Pilih salah satu aja. Ini ada 6. Tapi kalian boleh mengerjakannya hanya 4 saja. That's all meeting. Ini sekian untuk pelajaran hari ini. Thank you for your attention. See you next time. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.